Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Yonanti, NIM 2323240068. Di sini saya akan membuat video tugas UAS SKI. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu penyebaran Islam di Asia Tengah. Seperti yang kita ketahui, penyebaran Islam di Asia Tengah itu dimulai pada abad ke-7 Masehi dan dipercepat pada abad ke-8 dan ke-9. Penyebaran Islam itu melalui jalur perdagangan dan interaksi antara pedagang muslim dan penduduk lokal. Sebelum Islam masuk ke Asia Tengah, penduduk di sana menganut beragam agama seperti yang pertama itu Buddha, ada Zoroaster, dan Nasrani. Tiga itu. Mereka sering menjadi korban intimidasi, penindasan, dan perperangan antar suku, serta dengan pasukan militer dari Cina dan Persia. Islam pertama kali masuk ke Asia Tengah pada abad ke-1 Hijriah melalui sahabat Hundaya di Al-Yamani. Selama masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, Islam meluas dari Azerbaijan hingga ke Armenia, Georgia, Khurasan, Turki, dan Afghanistan. Pada masa Khalifah, Islam merambah ke Uzbekistan setelah sahabat Al-Hakam Amr Al-Ghifari membebaskan Sorbiana. Di masa dinasti Umayyah, Islam terus berkembang di Asia Tengah, bahkan sampai ke Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Kaspia. Kemudian pada era dinasti Abbasiyah, kekuatan Islam semakin kokoh dengan keberadaan dinasti-dinasti kecil di wilayah tersebut. Sejak itu, wilayah Asia Tengah telah menjadi wilayah Islam yang kuat. Meskipun menghadapi berbagai cobaan sepanjang sejarahnya, Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan dari penyebaran Islam di Asia Tengah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan awal Islam masuk ke Indonesia. Awal Islam masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan internasional di Nusantara yang sering-sering kita pelajari, khususnya melalui pesisir Sumatera dan Jawa. Memiliki peranan yang sangat penting dalam proses masuknya Islam ke Indonesia. Sejak abad ke-7 Masehi, wilayah pesisir Indonesia menjadi titik strategis dalam jaringan perdagangan global yang menghubungkan Asia dengan Timur Tengah dan Eropa. Pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat menjadikan pelabuhan-pelabuhan di pesisir Sumatera dan Jawa sebagai tempat transit dan perdagangan yang tidak hanya melibatkan barang seperti rempah-rempah, tekstil, logam, tetapi juga memfasilitasi pertemuan antara berbagai budaya dan agama. Jalur perdagangan ini dengan pelabuhannya yang sibuk menjadi arena di mana ide-ide dan ajaran baru termasuk Islam diperkenalkan kepada masyarakat lokal. Interaksi antara pedagang muslim dan penduduk lokal tidak hanya terjadi dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam konteks sosial, di mana para pedagang muslim seringkali menetap di daerah tersebut, mendirikan komunitas, dan membangun hubungan yang lebih mendalam dengan penduduk lokal. Melalui interaksi ini, masyarakat lokal mulai mengenal ajaran Islam dan menyadari manfaat serta nilai-nilai yang dibawanya seperti prinsip keadilan, kesederhanaan,
kesetaraan yang berbeda dari sistem kepercayaan mereka sebelumnya. Mungkin itu saja awal pembahasan awal mula masuknya Islam di Indonesia. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Yang pasti yang pertama itu ada Islam fundamentalis. Istilah dari Islam fundamentalis dapat dimaknai Islam yang dalam pemahamannya dan prakteknya bertumpu pada hal-hal yang bersifat asasi atau mendasar. Yang demikian dimaksudnya Islam fundamentalis adalah gerakan atau paham yang bertumpu pada ajaran mendasar dalam Islam, terutama terkait dengan rukun Islam dan iman, yang menjadikan rukun iman dan Islam sebagai ajaran utama. Maka mereka termasuk pada kelompok ini. Bahkan 3 aliran besar di dunia seperti Sunni, Syiah dan Ahmadiyah juga menjadikan ajaran tersebut sebagai dasar pijakan dalam beragama. Di samping itu, dalam konteks Indonesia, 2 paham keagamaan tersebut dibagi seperti menjadi NU dan Muhammadiyah. Pengertian kebahasaan ini. Namun persoalan yang tidak semudah itu untuk memasukkan beberapa kelompok keagamaan dalam Islam fundamentalis, karena harus dilihat dari ciri-ciri ajaran pokok dalam gerakannya. Sebenarnya istilah ini muncul di kalangan masyarakat Kristen yang berkembang di Barat, yang dalam pemahaman agamanya lebih bersifat mendasar, sempit dan dogmatis. Baik, mungkin itu saja pembahasan mengenai pementasan Islam. Selanjutnya masuk ke pembahasan Islam di masa. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu dinamika Islam dalam masa penjajahan. Mestilah yang pertama itu ada pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia itu pada tahun 1619 Masehi, ketika Jan Victor Keon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifullah Syahidin Panodogoma. Pada zaman Sultan ini, hitungan tahun suka diasimilasikan dengan tahun Hijriah yang berlaku di seluruh negara. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu, dan di tiap daerah keresidenannya didirikan satu sekolah agama Kristen. Gubernur Jenderal Van der Kavelen pada tahun 1819 Masehi mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda. Dalam surat edarannya pada para bupati tersebut sebagai berikut. Dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk menaati undang-undang dan hukum negara. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam disebut juga dengan Bumi Putra karena yang memasuki pendidikan Islam seluruhnya orang pribumi Indonesia. Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda ada 3 macam. Yang pertama itu sistem pendidikan peralihan Hindu Islam. Sistem ini merupakan sistem pendidikan yang masih menggabungkan antara sistem pendidikan Hindu dengan Islam. Sistem ini dilaksanakan dengan cara guru mendatangi murid-muridnya, yang menjadi murid-muridnya adalah anak-anak para bangsawan dan kalangan keraton. Sebaliknya, sistem pertapa, para murid mendatangi guru ke tempat pertapanya, adapun murid-muridnya tidak lagi terbatas dari golongan
bangsawan dan kalangan keraton, tetapi juga termasuk rakyat jelata. Yang kedua itu ada sistem pendidikan surau atau sistem lambat. Sistem pendidikan surau tidak mengenal jenjang atau tingkatan kelas. Murid dibedakan sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Proses belajarnya tidak kaku sama muridnya. Semua muridnya itu diberikan kebebasan untuk memilih belajar pada kelompok mana yang ia kehendaki. Dan yang ketiga itu adalah sistem pendidikan pesantren. Metode yang digunakan adalah metode suragan atau layanan individual, yaitu bentuk belajar mengajar di mana kiai hanya menghadapi seorang santri dalam tingkatan dasar atau sekelompok kecil santri yang masih dalam tingkatan dasar. Baiklah, mungkin itu pembahasan penjajahan di Belanda. Selanjutnya itu pembahasan pada masa penjajahan di Jepang. Selanjutnya yaitu di Jepang. Jepang menjajah Indonesia setelah berhasil mengusir pemerintahan Hindia Belanda dalam Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai Indonesia pada tahun 1942 dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia. Pada babak pertamanya, pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam, yang merupakan suatu siasat untuk kepentingan Perang Dunia Kedua. Untuk pendekatan umat Islam, mereka menempuh berbagai kebijaksanaan, antara lain KUA, Kantor Urusan Agama. Pada zaman Belanda disebut For Islamitis Second, yang dipimpin oleh orang-orang orientalis Belanda, dan diubah oleh Jepang menjadi Kantor Surmubi yang dipimpin oleh ulama Islam sendiri, yaitu Ki Hashim Asy'ari dari Jombang, Jawa Timur. Yang kedua itu pondok-pondok pesantren besar sering mendapat kunjungan dan bantuan dari pembesar Jepang. Dan yang ketiga, pemerintah Jepang mengizinkan pembentukan barisan Hizbullah untuk memberikan latihan dasar kemiliteran bagi pemuda Islam. Yang keempat itu, pemerintah Jepang juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Ki Wahid Hasyim, Kahar Muzakir, dan Muhammad Hatta. Maksud dari pemerintah Jepang menampakkan diri seakan-akan membela kepentingan Islam tidak lain hanyalah upaya Jepang menyusun kekuatan dari umat Islam dan nasionalis Indonesia agar dapat dibina demi kepentingan Perang Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Adapun tujuan pendidikan masa penjajahan Jepang secara garis besar meliputi 3 hal pokok, yaitu untuk mempertebal akan keyakinan Islam itu sendiri dan mempertahankan hak-hak manusia dengan jalan politik atau perlawanan perang. Baiklah, mungkin itu saja tentang awal mula dinamika Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tentang sumbangan Islam terhadap ilmu pengetahuan. Umat Islam pernah mengalami masa kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Tetapi melalui kemajuan ilmu pengetahuan, umat Islam pernah mengalami kejayaan peradaban beberapa abad pada masa yang lalu. Memang Islam dikenal sebagai sebuah agama yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan itu, manusia selain dibekali Allah dengan akal pikiran, juga diberikan wahyu yang berfungsi untuk membimbing perjalanan hidupnya. Akal pikiran adalah anugerah Tuhan yang paling tinggi kepada manusia. Akal pikiran yang dimiliki manusia inilah yang membedakannya dengan makhluk lain. Dengan akal pikiran yang dimiliki ini pula manusia menempati tempat tertinggi di antara makhluk-makhluk lain, baik malaikat, jin,
binatang dan sebagainya. Dengan penggunaan akal itulah manusia dapat mengasah intelektualnya untuk kemudian menimbulkan sikap kecendekiawanan dan kearifan baik terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan maupun terhadap Tuhan. Semua perbuatan ini dilakukan dengan mempergunakan akal. Dalam Al-Quran terdapat kurang lebih 150 ayat mengenai fenomena alam. Ayat-ayat ini disebut kauniyah, yaitu kejadian atau kosmos yang menjelaskan bahwa alam ini penuh tanda-tanda yang harus dipikirkan manusia dan pada akhirnya membawa kepada Tuhan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau banyak ketepatannya dalam berbicara, saya mohon maaf karena manusia tempatnya salah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.